Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Christian Sitorus, research dari MNC Sekuritas. Kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan market di pagi hari ini. Di pembukaan perdagangan sesi 1, kami pass through datanya dari RTI, IHSG sejauh ini bergerak melemah. Pasar di perdagangan kemarin juga mengalami pelemahan, tapi masih berada di zona 7.200-an, tapi di pagi hari ini berada di level 7.175,581, melemah 0,4%. Top gainers sejauh ini ada Antam, Ratu Raja, Medco, MDK, Energi, PACK, kemudian juga Elsa dan juga INDF. Top losers ada Adaro, PGEO, TPIA, SMBR, Cuan, Fore, BBNI dan juga ADMR. Dan kita akan lihat rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Sektor kesehatan sejauh ini memimpin penguatan dengan penguatan 0,27%, disusul transportasi dan juga basic industries. Sementara itu, sektor yang memimpin pelemahan yaitu adalah sektor teknologi yang sejauh ini bergerak melemah 0,82%. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini yang direkomendasikan oleh Mas Kris. Di antaranya adalah Indosat dengan support di 2010, resistance di 2130, rekomendasi spekulatif buy. Rekomendasi yang sama juga kepada Inco dengan support di 3370 dan resistance di 3600. Antam buy on weakness dengan support di 2860, resistance di 3450. PTBA wait and see dengan support di 2840 dan resistance di 3030. Kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas. Mas Kris, kita langsung membahas saham-saham pilihan pagi hari ini. Dari sektor telekomunikasi Anda merekomendasikan Indosat, Hutchison Nouridu ya. Seperti apa analisis lengkapnya? Oke, Indosat saya memberikan rekomendasi spek buy dengan support 2010 dan resisten 2130. Nah, simply adalah Indosat ini salah satu perusahaan telco yang sebenarnya masih memiliki growth untuk ARPU-nya itu sendiri, dan growth ARPU room-nya yang masih terbuka lebar dibanding dengan perusahaan-perusahaan perusahaan teknologi lainnya. Dan kita juga melihat kemarin juga beberapa kerjasama ya AI yang ini bisa mendorong peningkatan operasional daripada Indosat sendiri yang nantinya akan meningkatkan uh, net profit dan performa Indosat ini lagi, gitu. Baik, saham-saham telekomunikasi dan juga infrastruktur yang berhubungan dengan telekomunikasi dinilai sangat potensial, apalagi bicara mengenai era digitalisasi dan juga AI begitu ya. Artinya ini menjadi next sector yang memang cukup defensif atau sebetulnya masih ada sentimen-sentimen yang perlu juga kita cukup waspadai, Mas Christian? Oke, mungkin untuk sektor tech-nya itu sendiri yang perlu kita waspadai adalah ketidakpastian global, sehingga dengan ketidakpastian global ini bisa membuat penurunan dari belanjaan masyarakat. Ketika nanti belanja masyarakat menurun, maka bisa saja permintaan terhadap perusahaan teknologi ini akan semakin berkurang, atau penggunaan-penggunaan data misalnya ya, itu akan semakin berkurang lagi, dan mereka akan mencari yang quote on quote yang gratis gitu dibanding mereka harus berbayar, karena eh, kemampuan untuk membelanjanya yang kita bisa bilang sudah Ya. semakin berkurang gitu. Walaupun memang ada jokes yang dibilang lebih baik nggak makan daripada nggak internetan gitu ya. Tapi kemudian ini juga terkait dengan daya beli memang menjadi satu faktor yang juga dipertimbangkan oleh pelaku pasar sebelum kemudian memutuskan chip in ke sektor-sektor telekomunikasi ataupun teknologi yang berkaitan dengan AI dan juga ya telekomunikasi lah ya. Berikutnya kita akan ke Inco. Analisisnya seperti apa, Mas Kris? Oke. Kalau misalnya Inco tadi kan memberikan spek buy dengan support buat G370 dan resisten itu di 3600. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari Inco ini sebenarnya ada efek dari hilirisasi nikel ini sendiri, dan Inco juga memiliki mitra strategis yang kuat sehingga eh, performa untuk kedepannya secara jangka panjang cukup oke untuk Inco ini sendiri. Oke, secara jangka panjang menarik, artinya secara fundamental baik ya untuk Inco. Secara teknikal, seberapa menarik ini kemudian mungkin untuk mereka yang tertariknya hanya jangka pendek saja ke Inco, Mas Kris? Oke, mungkin secara teknikal tadi Ya. seperti yang sudah kita berikan di 3370 dan 3600. Nah, secara teknikal ini sendiri kan supportnya itu di 3370, dan mungkin kalau untuk secara jangka pendek
Inco sedikit kurang ya kalau misalnya kita lihat ya, meskipun kemarin harga nikel itu sempat turun tajam di awal tahun. Oke. Dan untuk jangka pendek again mungkin tidak untuk di Inco ini sendiri karena Oke. again ini adalah prospek jangka panjang di mana permintaan baterai EV serta sentimen positif dari konsolidasi dan kolaborasi proyek smelter yang kita lihat tahun ini sudah mulai commissioning, ini menjadi katalis positif. Dan ya ini untuk 6 bulan sampai ke depannya sih sebenarnya. Baik, ada target di akhir tahun untuk Inco sendiri? Untuk Inco sendiri itu mungkin ditargetkan di level 3.700 sampai dengan bisa di 3.800 itu sendiri, atau mungkin target terdekat yang bisa kita berikan untuk Inco sendiri di 3870. Baik, dari Inco kita ke Antam, Mas Kris. Buy on weakness rekomendasinya. Oke, untuk Antam ini sendiri diversifikasi dan harga emas yang terus meningkat ya, terutama kita lihat ini ada pengalihan nih safe haven aset di mana tadi ada berita bahwasanya ada serangan Israel dan juga Iran, dan ini memberikan sentimen yang menguat untuk emas ini semakin menguat lagi gitu. Oke, baik. Untuk Antam menengah ke panjang juga atau seperti apa? Betul. Untuk Antam sebenarnya bisa jangka pendek sih, karena kita Baik. lihat Antam ini terus meningkat di mana adanya potensi dari global konflik ini sendiri begitu. Baik, dari Antam kita ke PTBA, Mas Kris. Oke, kalau untuk PTBA ini sendiri sebenarnya kan wait and see dengan support 2840 dengan resisten itu 30 ya. Sebenarnya ini dividen yang cukup tinggi untuk di Bukit Asam dan juga ada valuasi yang kita bisa bilang masih cukup menarik lah untuk salah satu perusahaan batubara. Dan ini menjadi sentimen lagi adalah harga batubara ini diprediksikan akan semakin meningkat di mana permintaan India dan musim panas, dan juga ada China yang kembali membeli batubara dari Indonesia sih. Baik, oke. Itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Christian. Yang antaranya adalah ada ISAT, kemudian juga ada Inco, Antam, dan juga PTBA. Sejauh ini IHSG bergerak melemah, Mas Kris. Proyeksi Anda untuk IHSG di akhir pekan seperti apa? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, IHSG hari ini tuh melemah ke level 7.180 lah ya kita bisa bilang. Nah, melihat dari pergerakan dari 2 hari belakangan ini ya, IHSG sebenarnya masih didominasi oleh tekanan jual. Dan ini kita bisa bilang cenderung untuk terus meningkat. Dan secara teknikal selama belum mampu break di 7240 sebagai area resistennya, ini IHSG masih rawan untuk melanjutkan koreksinya, nanti akan menguji ke rentang 7134 sampai dengan 7172. Baik, oke. Terima kasih Mas Kris atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi pelaku pasar dalam melaksanakan strategi investasinya hari ini. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Anda, Mas Kris. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik.